Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, meneruskan pembahasan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengupas tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Orang-orang yang menyayangi, mudah menyayangi kepada orang lain, yarhamhumur rahman, maka akan disayangi oleh Allah Zat yang Maha Pemurah. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang-orang yang di bumi, yarhamkum man fis samai, niscaya kita akan disayangi oleh yang ada di langit. Wal ma'na ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsani ilaihim. Jadi yang dimaksud dengan ar-rahimuna itu adalah orang-orang yang menyayangi apa saja yang ada di muka bumi ini, baik dari kelompok manusia ataupun hewan. Kadang memang bagaimana kita berperilaku baik kepada sesama kita, utamanya kalau kita melihat orang-orang yang dari sisi ekonomi itu mengalami kekurangan. Kita kadang-kadang diajari oleh orang lain bagaimana kita bisa menyayangi dengan sesama kita. Kita melihat ada orang yang misalnya sedang bersih-bersih halaman masjid, atau mungkin sedang bersih-bersih di pinggiran jalan gitu. Maka kemudian ketika kita memiliki kesadaran bagaimana apa yang kita miliki ini kemudian kita berikan kepada orang lain atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka disitulah akan mendapatkan peluang bagi kita untuk memperoleh kebaikan dari Allah. Di Al-Quran itu kita sudah diajari bagaimana sesuatu yang kita berikan, satu hal misalnya diumpamakan seperti satu biji benih padi yang kemudian berkembang menjadi 7 tangkai, yang setiap tangkai itu isinya ada 100 butir buah gitu. Kadang orang mau mengeluarkan sesuatu itu mikir-mikir, kita ini mendapatkan sesuatu itu dengan susah payah, masa mau diberikan kepada orang lain. Lupa kalau sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itu ternyata akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Pemirsa yang berbahagia, keutamaan menyayangi orang lain. Sebagai contoh, kalau kita ini menyayangi orang lain dengan bersedekah. Dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, as-shadaqatu tadfa'ul bala min sab'ina baban minal bala, bahwa ternyata bersedekah itu bisa menolak bencana dari 70 pintu minal balai, dari beberapa bencana. Jadi kalau kita kepingin bagaimana di dalam kehidupan kita dijauhkan dari bencana kehidupan, kita dianjurkan untuk bersedekah. Bagaimana kalau kemudian kita menyayangi kepada hewan? Ada kisah yang barangkali menjadi inspirasi bagi kita. Ada kisah yang sangat populer bagaimana ada seorang pelacur yang kemudian menolong hewan yang sedang kehausan. Maka digunakanlah sepatunya itu untuk mengambil air, kemudian air itu diberikan kepada hewan. Atas perilaku ini maka kemudian pelacur ini disayangi oleh Allah. Kita tidak bisa membayangkan kalau berbuat baik kepada hewan saja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, apalagi kalau kemudian kita ini berbuat kepada
sesama kita. Ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsan. Jadi orang yang menyayangi ini dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia atau kepada hewan yang kemudian tidak diperintahkan untuk membunuhnya kecuali dengan perilaku yang baik. Jadi misalnya kalau kita sedang memelihara ikan misalnya dengan secara teratur, kita ini memberi makanan sambil membacakan doa layaknya kita mau makan gitu. Mungkin ada yang bilang begini, kok kayak orang gila, masa mau ngasih makanan kepada ikan saja harus berdoa misalnya. Kira-kira apa yang jelek kalau kita kemudian mengajak sesama makhluk Allah itu bersama-sama untuk berdoa? Nggak ada buruknya. Selain misalnya kita itu tadi memberikan makanan kepada ikan sebagai bentuk syukur kita, alhamdulillah kita bisa berbagi dengan sesama makhluk Allah dengan cara memberikan makanan itu, maka dari situlah kita akan merasa bahagia. Jadi sebenarnya kalau memberi makanan kepada hewan piaraan itu sejatinya kalau kita bisa memberikan sesuatu kemudian kita syukuri, itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dalam diri kita dengan cara mengucapkan alhamdulillah saya kok masih bisa berbagi dengan sesama makhluk Allah. Maka dari situ itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena pada umumnya itu tadi, bahwa manusia itu akan selalu dianggap bersyukur kepada Allah kalau mendapatkan nikmat yang besar. Lupa hal-hal yang kecil, bagaimana kita bisa beribadah secara istiqomah, itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan. Maka ini yang kadang-kadang kurang begitu disyukuri oleh kebanyakan kita. Irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghaira aqilin bisyafaqati. Jadi kita diperintahkan untuk menyayangi kepada siapapun yang bisa kita sayangi, baik itu bentuknya adalah dari berbagai makhluk Allah Ta'ala, walaupun tidak ada yang diantara yang kita sayang ini yang kemudian memiliki akal gitu ya. Dengan cara bagaimana bisyafaqati, dengan perilaku yang baik, lemah lembut, dengan menyayangi, maka dari situlah hewan itu bisa tunduk kepada kita karena kita sayangi. Misalnya kita ngasih makanan ke kambing atau ke sapi, kita ajak ngobrol gitu ya, maka disitulah akan muncul komunikasi yang bagus dengan sesama kita. Walaupun menurut sebagian manusia itu ada yang bilang, masa ngomong kok sama kambing gitu ya. Tetapi dengan bahasa kita menyayangi kepada mereka, maka kemudian mereka itu akan tahu, kita datang saja mereka sudah langsung teriak-teriak gitu ya, menyambut bahwa orang yang sebentar lagi akan memberikan makanan. Mereka menyambutnya dengan bahasa mereka gitu ya. Ini kan akan mendatangkan sesuatu yang membahagiakan dalam kehidupan kita. Maka sejatinya adalah bagaimana energi positif menyayangi dengan sesama kita itu akan menghadirkan kebahagiaan. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk menyayangi apa-apa yang ada di sekitar kita, maka dengan begitu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berbuat baik kepada sesama kita. Mudah-mudahan dengan demikian keberkahan Allah akan selalu datang dalam kehidupan kita. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.